Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 6 MI dan Salam 6A dan 6B. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Langsung saja Ibu akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari di Bahasa Indonesia pertemuan pertama ini, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana menjelaskan pengertian teks laporan hasil pengamatan. Seperti biasa, ini adalah pertemuan pertama. Kita masuk ke tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Apa yang dipelajari? Kita akan belajar tentang, di pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang teks laporan. Sebelum kita bahas teks laporan, Ibu jelaskan dulu apa itu arti dari teks laporan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi kalau kalian membuat pengamatan, suatu pengamatan, pasti di akhirnya kalian diminta untuk membuat suatu teks laporan. Apa tujuan dari teks laporan? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Berapa jenis macam dari teks laporan? Teks laporan itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, teks laporan hasil pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan kegiatan, dan teks laporan peristiwa. Yang kita akan bahas, yang Ibu akan bahas di pertemuan kali ini adalah teks laporan hasil pengamatan. Yuk kita simak ya. Teks laporan pengamatan itu isinya apa saja, Bu? Kalau kita membuat teks laporan pengamatan, apa isinya? Yang pertama, informasi atau pernyataan umum. Yang kedua, kumpulan fakta atau pernyataan umum. Yang ketiga adalah kamu diminta untuk membuat simpulan. Berikut ini contoh dari teks laporan hasil pengamatan. Dibaca, dipahami dengan cermat. Ini contohnya, teks laporannya, Ibu akan bahas ya, Ibu akan baca. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong atau ketela pohon. Singkong atau ketela pohon itu termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong atau ketela pohon, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Dari teks laporan yang sudah Ibu baca, ya, kamu dapat membedakan informasi-informasi berikut ini. Artinya kamu bisa mencari informasi apa yang ada di teks laporan ini. Yang pertama, informasi yang pertama, singkong atau ketela pohon termasuk makanan masyarakat Indonesia. Kedua, singkong atau ketela pohon termasuk tanaman umbi-umbian. Yang ketiga, bagian tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok adalah umbi akar. Sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan ide pokok dari suatu teks laporan. Ide pokok itu berisi tentang ide yang mendasari dari teks laporan. Ide pokok adalah inti dari suatu paragraf. Jadi biasanya kalau kamu membaca karangan atau membaca cerita, itu biasanya ada beberapa paragraf, ada 4, 5 paragraf atau 6. Ya, dari setiap paragraf itu ada ide pokoknya. Jadi ide pokok adalah inti dari suatu paragraf. Ide pokok itu kalau kita dapat menemukannya di mana? Yaitu kita bisa menemukan ide pokok pada kalimat utama. Nah, kalimat utamanya ada di mana? Kalimat utama itu terdapat di awal atau di akhir paragraf. Nah, anak-anak, ingat kembali ya teks laporan sebelumnya yang tadi yang telah sama-sama kita baca.
Oke, Ibu bacakan kembali teks laporan yang tadi sudah kita baca. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Yang Ibu kasih warna merah, ini ada di awal paragraf. Ini namanya apa? Ini namanya kalimat utama. Nah, terus yang ini adalah kalimat utama. Kalimat utama ini dari kalimat utama kamu bisa menentukan ide pokoknya. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan masyarakat Indonesia. Jadi ide pokok ininya terdapat di awal paragraf. Karena ada di kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi untuk menentukan ide pokok itu harus kamu menentukan kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya ada di mana? Di awal. Oke, berarti ide pokoknya ada di awal juga. Ya. Terus kalau kalimat utamanya ada di akhir gimana Bu? Boleh. Kamu kalau memang ada kalimat utamanya ada di akhir, kamu berarti ide pokoknya juga ada di akhir paragraf. Jadi, ide pokok adalah inti dari suatu paragraf. Nah, yang Ibu berikan warna biru pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ini akhir paragraf ya. Nah, dari akhir paragraf ini, kamu bisa membuat kesimpulan atau simpulannya. Apa simpulan teksnya? Simpulannya adalah singkong merupakan umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai makanan masyarakat Indonesia. Ingat ya, dalam suatu teks laporan, biasanya tidak hanya terdiri satu paragraf saja. Jadi, kalau kamu membuat suatu teks laporan, biasanya nggak hanya satu paragrafnya, tapi bisa 4, 5, atau dan seterusnya. Dari setiap paragraf, kita dapat menentukan ide pokoknya. Jelas tadi ya? Dalam suatu paragraf hanya terdapat satu ide pokok, ya. Jadi kalau kamu menentukan ide pokok itu cuma satu, ya. Tidak bisa dua ide pokok dalam satu paragraf, hanya satu. Ide pokok tidak disajikan secara utuh, melainkan hanya intisari dari kalimat utama. Jadi ide pokok itu sebenarnya kalimatnya tidak perlu panjang lebar. Karena apa? Karena dia inti dari kalimat utama. Yang kamu tentukan adalah pertama kalimat utamanya. Dari kalimat utama, kamu bisa menentukan ide pokoknya. Agar lebih memahami teks laporan, kita dapat menyajikan dalam bentuk diagram. Ibu memberikan contohnya dalam bentuk diagram untuk membuat teks laporan ada ide pokoknya. Nah, ini adalah ide pokok. Ide pokok itu kan ada di satu paragraf hanya satu ide pokok. Jadi misalnya ini paragraf 1 ide pokoknya 1. Paragraf 2 ide pokoknya. Paragraf 3 ide pokoknya. Paragraf 4 ide pokoknya. Ini adalah contoh gambar diagram ide pokok. Sekarang kita menentukan simpulan dari teks laporan. Simpulan diambil dari keseluruhan isi bacaan. Jadi kalau kamu membuat simpulan, sebelumnya kamu baca terlebih dahulu teksnya ya. Kalau kamu sudah baca semua teksnya, kamu bisa menentukan. Kita bisa mengambil simpulannya. Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan. Ya. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Tentu ya. Bagaimana cara membuat kesimpulan dari suatu teks laporan? Yang pertama, kamu baca keseluruhan isi teks dengan cermat. Lalu, kamu temukan informasi penting yang terdapat di dalam teks.
Kemudian, kamu hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan yang akhir. Yang terakhir, pernyataan akhir itulah yang dinamakan simpulan. Ibu berikan tugas untuk kalian. Ini ada teks laporan. Ya, dari teks laporan ini kamu tentukan apa ide pokoknya dan apa simpulan dari teks dari paragraf di atas. Jelas ya? Paham ya? Kalau tidak mengerti, kalian bisa bertanya melalui via WA. Kalau sudah selesai, kirim via ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.